Pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Indonesia tidak akan jadi budak dan kuli untuk Singapura. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana besar untuk membangun sebuah pelabuhan super. Kebijakan Presiden Prabowo yang akan membahayakan Singapura. Membahayakan Singapura, guys. Sibuk di Selat Malaka. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Guys, kalian gak akan percaya dengan langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo Subianto terhadap Singapura. Tindakan berani ini bikin heboh dan mengubah dinamika regional. Penasaran? Ayo kita tonton video ini sampai habis. Pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menghasilkan kesepakatan kerja. Salah satunya adalah peningkatan investasi khususnya ke Ibu Kota Nusantara IKN. Kerjasama di antara Indonesia dan juga Singapura, guys. Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas, termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semiconductor, kesehatan, serta IKN. On trade and investments, we continue to facilitate more trade, more investment flows, and we want to see cooperation in new areas like digital technologies, like healthcare and other areas. Ada we also kerjasama. discuss opportunities to collaborate in areas which are aligned to Indonesia's priorities. Indonesia tidak akan jadi budak dan kuli untuk Singapura. Biasa. Bravo Pak Prabowo. Tegas dan Kita akan dengar, guys, pernyataan ini ya. lantang Pak Prabowo mengatakan, Indonesia tak akan lagi jadi budak dan kuli untuk Singapura. Pernah mendengar istilah feeder hub? Jika belum, mari kita bahas lebih dalam. Ini adalah konsep penting yang harus dipahami, terutama dalam konteks ekspor Indonesia. Selama ini, banyak barang ekspor kita harus melewati Singapura sebelum sampai ke tujuan akhir. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil laut, tambang, hingga produk pertanian. Sayangnya, yang paling diuntungkan bukan kita, tetapi Singapura. Negara kecil itu, yang luasnya hanya sebanding dengan satu kabupaten di Indonesia, mampu mengelola pelabuhan dengan kapasitas 4 kali lipat, lebih besar dari total kapasitas seluruh pelabuhan kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah strategi. Singapura telah lama berperan sebagai perantara, makelar, dan pengendali jalur ekspor Indonesia. Mereka tidak memproduksi bahan mentah, tetapi mendapatkan keuntungan besar dengan menjadi penghubung utama ekspor Indonesia ke pasar dunia. Bagaimana Singapura mendominasi jalur ekspor Indonesia? Singapura memahami bagaimana cara mengontrol arus perdagangan global tanpa harus memiliki sumber daya alam sendiri. Barang-barang dari Indonesia, seperti kelapa sawit, batu bara, hasil laut, dan nikel, sebelum sampai ke negara tujuan harus transit di Singapura. Alasannya, karena mereka memiliki pelabuhan yang lebih besar, lebih modern, dan lebih siap dalam aspek logistik. Singapura cukup duduk manis sebagai perantara, mendapatkan keuntungan dari ongkos logistik dan markup harga sebelum barang dikirim ke luar negeri. Sebagai contoh, ekspor crude palm oil, CPO, dari Sumatera Utara selama Januari hingga September 2023 mencapai 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Karena sebagian besar pengiriman harus transit di Singapura, mereka mendapatkan bagian besar dari biaya logistik. Biaya pengiriman internasional untuk satu kontainer bisa mencapai 15 juta hingga 45 juta rupiah, tergantung ukuran. Jika kita ambil angka paling murah, yaitu 1 juta per ton untuk kontainer 20 feet, maka dari 500.000 ton CPO saja, Singapura sudah mengantongi sekitar 316 miliar rupiah. Dan itu hanya dari satu komoditas, belum termasuk tambang, perikanan, dan hasil bumi lainnya yang bernasib serupa.
Puluhan tahun Singapura menikmati skema ini, sementara Indonesia hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Menjadi Inilah penonton. mengapa kita harus mulai mengubah strategi. Kenapa Indonesia harus berhenti menjadi pemasok murah? Negara-negara maju tidak sekadar mengekspor bahan mentah. Mereka mengolahnya terlebih dahulu, menambahkan nilai, baru menjualnya dengan harga tinggi. Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Cina membeli bahan baku dari luar, tetapi mereka mengekspor produk jadi yang bernilai jauh lebih besar. Inilah yang membuat mereka kaya dan berdaya saing tinggi di pasar global. Oke. Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam pola ekspor mentah dengan harga sangat murah dan keuntungan kecil. Harga Lebih sangat buruknya murah. lagi, ekspor kita harus transit di negara lain, menambah biaya logistik dan mengurangi nilai tambah yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi sebelum diekspor. Kebijakan ini langsung membuat Singapura panik. Media mereka mulai menyuarakan narasi negatif, menyebut hilirisasi sebagai ancaman bagi lingkungan dan ekonomi global. Ironisnya, ketika selama puluhan tahun mereka menikmati keuntungan dari bahan mentah kita, mereka diam. Tetapi begitu kita mulai mandiri, mereka keberatan. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana besar untuk membangun sebuah pelabuhan super Kebijakan Presiden Prabowo yang akan membahayakan Singapura. Membahayakan Singapura, guys. sibuk di Selat Malaka. Proyek super ini sibuk? bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia, sekaligus mengukuhkan posisinya dalam peta perdagangan internasional. Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, adalah jalur strategis dengan nilai ekonomi yang luar biasa. Rencana ambisius ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menantang dominasi pelabuhan-pelabuhan Singapura, yang selama ini menjadi pusat utama perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Selat Malaka menjadi jalur pelayaran bagi lebih dari 90.000 kapal setiap tahun. Nilai perdagangan yang melintasi selat ini mencapai sekitar 5 triliun dolar Amerika 5 setiap triliun. tahunnya, menjadikannya salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Namun selama beberapa dekade, Indonesia yang memiliki posisi geografis strategis belum mampu memaksimalkan potensi wilayah ini. Sementara itu, Singapura telah memanfaatkan posisinya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan berkelas dunia, yang kini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk dengan lalu lintas peti kemas mencapai lebih dari 36 juta unit setiap tahun. Presiden Prabowo memahami bahwa ini adalah momen bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dan mengalihkan arus perdagangan global ke wilayahnya. Baik. Pelabuhan super di Selat Malaka dirancang dengan fasilitas modern dan teknologi mutakhir. Pemerintah berencana membangun terminal peti kemas berkapasitas tinggi, fasilitas bongkar muat curah cair dan curah kering, serta sistem logistik berbasis digital. Investasi yang diperlukan untuk proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Pada tahap Banyak. awal, pelabuhan ini ditargetkan mampu menangani hingga 25 juta peti kemas, dengan potensi untuk berkembang lebih besar di masa mendatang. Kawasan industri akan dibangun di sekitar pelabuhan tersebut untuk menciptakan integrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat manufaktur dan distribusi yang kuat di kawasan. Terkuat semoga alasan termakbul ya. Prabowo kaji ulang ekspor listrik RI ke Singapura. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura. Utusan khusus Listrik. Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hasim Jojo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya terkait isu nilai tambah dan potensi kehilangan investasi di dalam negeri. Menurutnya, rencana ekspor listrik ke Singapura, apalagi sumber energinya berbasis energi terbarukan, akan cenderung menguntungkan negeri singa tersebut. Terlebih lanjutnya, Singapura ingin mengembangkan data center.
Padahal lanjutnya Indonesia seharusnya bisa menjadi negara tempat investasi data center itu sendiri, sehingga tidak hanya mengekspor listrik. Ini dalam kajian pemerintah, saya tahu ini sedang dikaji oleh Kementerian ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ini ada masalah sedikit. Pertimbangan pemerintah, ini AI, kita tahu di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Mereka punya data center. Tuturnya kepada awak media saat ditemui di sela acara COP29 di Baku, Azerbaijan, Rabu 13 November lalu. Pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data center hendaknya dibangun di Indonesia. Indonesia bangun data center misalnya di Pulau Batam, Bintan, Karimun, atau dari mana? Di Nah, Pulau ini nanti Batam. kita bagaimana bisa melayani Singapura. High value edit kita yang layani Singapura. Saya kira kita harus kaji nanti ya ujiannya. Namun demikian, lanjutnya, selain industri data center, dia mengakui ada industri-industri lain di Singapura yang memang memerlukan energi besi sebagai pengurang emisi karbonnya, seperti industri kilang minyak. Menurutnya, Indonesia akan berusaha untuk melayani kebutuhan energi bersih dari industri penghasil emisi tersebut. Di lain pihak, pihak Singapura bilang pemerintah dan industri Singapura juga perlu. Industri-industri lain yang bukan AI, bukan data center itu perlu juga. Karena kenapa? Di Singapura ada kilang-kilang yang dimiliki oleh Exxon, Shell, itu kan jadi emission polusi. Itu yang harus kita layani. Nah, nanti kita lihat pro dan kontranya bagaimana tandasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya akan mengkaji kembali rencana pemerintah untuk mengekspor listrik berbasis energi baru terbarukan ke Singapura. Bahlil mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan listrik berbasis EBT untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengekspor listrik. Oh iya, kita kan prinsipnya kan gak ada masalah, tapi kan kita harus berhati-hati, kita harus kaji baik-baik ya. Kita harus melihat kepentingan kebutuhan nasional. Kita kemudian kita lihat nilai ekonominya dengan kepentingan negara kita. Setelah itu baru kita merumuskan, ya kan? Jelas Bahlil saat dikonfirmasi apa benar pemerintah akan mengkaji ulang rencana ekspor listrik EBT saat ditemui usai sebuah forum di Jakarta pada Rabu. Dia memastikan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan di dalam negeri terlebih dahulu. Menurutnya, jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi atas listrik dari sumber EBT, maka dia pun akan mempertanyakan kenapa listrik EBT di Indonesia harus diekspor. Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk mengekspor listrik ke Singapura. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dengan Singapura terkait ekspor listrik ke Singapura melalui agenda Announcement on Cross Borders Electricity Interconnection pada rangkaian acara Indonesia International Sustainability Forum di GCC Kamis. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut Indonesia bakal mengekspor listrik yang berasal dari sumber energi baru dan terbarukan ke Singapura berkisar 2 hingga 3 gigawatt. Menurut Luhut, kebijakan ekspor listrik ke Singapura sejalan dengan potensi EBT di Indonesia yang sangat besar, terutama dari sumber energi seperti tenaga surya. Listrik hijau yang sedang kami negosiasikan dengan Singapura, kami akan mengekspor ke Singapura energi hijau seperti 2 gigawatt, mungkin bisa sampai 3 gigawatt karena potensinya sangat besar di sini, kata Luhut dalam acara ISF 2024 Jakarta Convention Center Kamis. Di samping itu, menurut Luhut, pemerintah juga berencana untuk membangun industri panel surya di dalam negeri. Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka memperkuat posisi negosiasi ekspor listrik bersih ke Singapura. Pemerintah akan membangun industri panel surya sendiri. Dan ini saya pikir merupakan bagian dari diskusi kami dengan Singapura dan kami bersedia melakukannya, kata dia. Luhut membeberkan kesepakatan tersebut memiliki nilai investasi mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 308,3 triliun rupiah. Rencana besarnya, Luhut mengatakan ekspor listrik tersebut akan dilakukan mulai tahun 2028 untuk 5 perusahaan yang termasuk dalam persetujuan, ditambah dengan ekspor listrik dari 2 konsorsium baru pada tahun 2030 mendatang. Oke.
Indonesia dan Singapura mengimplementasikan 3 perjanjian penting secara bersamaan. Penyesuaian wilayah informasi penerbangan FIR, kerjasama pertahanan DCA dan perjanjian ekstradisi. Salah satu poin krusial adalah pengalihan pengelolaan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura ke Indonesia, guys ya. Langkah ini menunjukkan ya ketegasan Presiden Prabowo dalam memastikan kedaulatan penuh atas wilayah udara Indonesia yang sebelumnya dikelola oleh Singapura sejak 1946 ya. Selain itu, perjanjian ekstradisi mempermudah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke Singapura, memperkuat kerjasama hukum antara kedua negara. Kerjasama pertahanan juga diperkuat, guys, melalui berbagai inisiatif bersama ya, menegaskan komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas regional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat hubungan ekonomi dengan Singapura yang telah menjadi mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral pada 6 November 2024 ya, yang lalu ya guys ya, kemarin, kedua negara sepakat untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digitalisasi, semikonduktor, kesihatan dan pengembangan, yaitu Ibu Kota Nusantara IKN. Prabowo berharap Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas ya bagi produk Indonesia melalui harmonisasi regulasi dan standar. Langkah ini sebenarnya menunjukkan strategi proaktif Indonesia dalam memanfaatkan hubungan bilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk memperdalam kerjasama di bidang teknologi, yaitu rendah karbon dan ketahanan pangan. Proyek-proyek seperti interkoneksi listrik, lintas batas, pengembangan hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya menjadi fokus utama ya. Selain itu, kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama dalam penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sektor ketahanan pangan, kerjasama difokuskan pada transfer teknologi dan pertukaran keahlian, khususnya dalam pertanian, perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate. Kesepakatan ini mencerminkan visi strategis Presiden Prabowo dalam memastikan yaitu keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi internasional. Oke teman-teman, secara keseluruhan langkah-langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kedaulatan dan kemakmuran Indonesia. Implementasi perjanjian keamanan dengan Singapura, penguatan kerjasama ekonomi serta inisiatif bersama di bidang teknologi dan ketahanan pangan ya. Ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang proaktif di kawasan. Jadi guys, jika kalian punya pendapat atau informasi yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.